Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Syahron, NIM B1001996, kelas B, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum perikatan dosen pengampu Ibu Idria Fatni SHMH. Perikatan yang lahir karena perjanjian. Apa sih hubungan perjanjian dan perikatan? Untuk mengetahui hal tersebut, yuk simak videonya jangan sampai ketinggalan ya. Pengertian perjanjian. Menurut pasal 1313 BW, suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu hal tertentu dalam lapangan atau bidang harta kekayaan. Pasal-pasal dalam KUH Perdata. 1. Pasal 1313 sampai 1319 mengenai ketentuan umum. 2. Pasal 1320 sampai 1337 mengenai syarat sahnya perjanjian. 3. Pasal 1338 sampai 1341 mengenai akibat dari kontrak. 4. Pasal 1342 sampai 1351 mengenai penafsiran kontrak. Asas-asas dalam perjanjian. Asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas konsensualisme, asas itikat baik, asas faktasan berbeda, dan asas keseimbangan. Bentuk-bentuk dari perjanjian. 1. Bersifat lisan, yang 2. bersifat tertulis. Subjek perjanjian. 1. Manusia, naturalized person. 2. Badan hukum atau rek person. Unsur-unsur perjanjian. Unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Syarat sahnya perjanjian. 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat sesuatu. 3. Untuk suatu persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Sumber hukum perjanjian. 1. Material. 2. Formil, berupa undang-undang, putusan hakim, kebiasaan, traktat, dan doktrin. Prestasi. Apa itu prestasi? Prestasi adalah suatu pelaksanaan hal tertulis dalam kontrak oleh para pihak yang telah sepakat dan mengikatkan diri terhadap kontrak tersebut. 3. Model prestasi menurut pasal 1234 BW. 1. Memberi sesuatu. 2. Berbuat sesuatu. 3. Tidak berbuat sesuatu. Akibat tidak terpenuhinya suatu prestasi atau disebut wan prestasi, yakni prestasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya. Berakhirnya atau hapusnya kontrak menurut pasal 1381 BW. 1. Karena pembayaran. 2. Karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penipuan. 3. Karena pembaharuan utang. 4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi. 5. Karena pencampuran utang. 6. Karena pembebasan utang. 7. Karena musnahnya barang yang terutang. 8. Karena pembatalan. 9. Karena berlakunya suatu syarat batal. Dan yang 10. Karena lewatnya masa tenggang waktu. Sehingga hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan atau bisa disebut perikatan lahir dari perjanjian. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian. Semoga dapat bermanfaat dan bagi teman-teman yang menonton dapat memahaminya. Saya ucapkan terima kasih.